Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Ahmad Manan. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah tinggalkan mitos, gunakan logos. Yang kedua ada analisis pemikiran Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi. Kemudian ada kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hakikat filsafat. Filsafat adalah usaha untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akal pikiran. Manusia diajak untuk berpikir secara mendalam, logis, kritis, dan sesuai dengan realitas kehidupan. Filsafat Islam berkembang dengan memadukan akal dan wahyu. Ia tidak hanya membahas Tuhan, tetapi juga spektrum luas tentang manusia, jiwa, ilmu, dan kehidupan. Sebelum filsafat berkembang, manusia menjelaskan dunia dengan cerita atau kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti akal dan juga irasional. Pada kali ini, filsafat mengajak kita untuk beralih menggunakan cara berpikir rasional. Yang pertama ialah menggunakan akal. Bertanya mengapa, kemudian mencari alasan yang masuk akal. Ini adalah langkah awal menuju gerbang filsafat. Nah, filsafat itu seperti apa? Filsafat itu berpikir secara logis. Saya akan jabarkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah rasional, yaitu menggunakan akal sebagai instrumen utama. Yang kedua kritis, tidak mudah menerima informasi begitu saja. Kemudian yang ketiga sistematis, tersusun dengan baik dan runtut. Kemudian reflektif, berpikir secara mendalam. Setelah semua itu tercapai, maka harus bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kebenaran. Argumen yang kita sampaikan harus bisa ditanggungjawabkan. Berfilsafat itu bukan sekedar berdebat, tetapi mencari kebenaran secara bersungguh-sungguh. Nah, pada kali ini kita akan mengenal beberapa filosof Islam, para filosof Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf muslim pertama. Ia berusaha memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Menurut Al-Kindi, filsafat dan agama tidak saling bertentangan karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Konsep Tuhan menurut Al-Kindi, Tuhan adalah satu dan tunggal, tidak terbagi. Tuhan adalah Esa yang hakiki atau kita kenal dengan nama Al-Wahid Al-Haqiqah. Yang mana Al-Wahid Al-Haqiqah ini adalah satu yang benar-benar satu. Sebagai contoh, saya punya jam satu-satunya di dunia. Nah, satu-satunya di dunia ini tidak mungkin hanya unsur jam tersebut hanya satu, karena masih ada mesin, masih ada baterai jam yang merupakan unsur-unsur dari jam tangan yang saya miliki. Jadi jam tangan yang saya miliki yang hanya satu-satunya di dunia itu bukan satu yang hakiki, bukan Al-Wahid Al-Haqiqah, tapi merupakan Al-Wahid Al-Majazi atau satu yang terdiri atau tersusun dari banyak hal. Konsep Tuhan menurut Al-Kindi yang kedua ialah Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu di alam semesta. Di dunia yang kita kenal ini selalu terjadi proses sebab akibat. Nah, ujung dari proses sebab akibat itu adalah kita kenal dengan yang namanya Tuhan. Karena kalau kita hanya mengenal sebab akibat terus tanpa ada sebab yang awal, maka akan terjadi proses sebab akibat yang tidak ada akhirnya atau tasalsul. Nah, maka dari itu sebab pertama dari sebab akibat ini adalah kita kenal dengan Tuhan. Kemudian Tuhan adalah pencipta abadi. Sebagai contoh, alam ini terbatas dan berubah.
maka harus ada yang tidak berubah dan tidak terbatas untuk mengatur alam ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke daya jiwa menurut Al-Kindi. Sifat jiwa menurut Al-Kindi ialah tidak tampak atau non-materi dan lebih tinggi kedudukannya dari tubuh. Jiwa memiliki kemampuan yaitu berpikir rasional, mengendalikan keinginan atau hawa nafsu, kemudian membedakan yang baik dan buruk. Maka dari ini dapat kita simpulkan bahwa menurut Al-Kindi, jiwa dan tubuh merupakan esensi yang berbeda. Pendapat ini dikuatkan dengan argumen bahwa manusia, hawa nafsu manusia bisa bertolak belakang dengan tubuh manusia. Sedangkan jiwa akan menjadi sempurna jika dinilai dengan ilmu dan kebaikan. Ilmu tentang Al-Kindi, ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Semakin berilmu seseorang, maka semakin bijaksanalah ia. Ilmu membantu manusia mengenal Tuhan dan membuat jiwa lebih baik serta mulia. Kemudian filosof selanjutnya ada Al-Farabi yang dikenal dengan guru kedua, the second teacher, setelah Aristoteles. Ia banyak membahas filsafat logika, kehidupan, dan sosial. Menurut Al-Farabi, filsafat sangat penting untuk membangun masyarakat yang baik dan adil. Selanjutnya kita bahas pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Yang pertama ada konsep Tuhan menurut Al-Farabi. Tuhan menurut Al-Farabi adalah wajibul wujud. Al-Farabi menyebut Tuhan sebagai wajibul wujud, yaitu zat yang keberadaannya adalah pasti, zat yang keberadaannya adalah mutlak. Nah, ketika Tuhan adalah zat yang mutlak atau wajib al-wujud, maka alam semesta ini Al-Farabi menyebutnya sebagai mungkinul wujud, zat yang ada karena zat Tuhan sendiri. Al-Farabi memperkuat argumen ini dengan menggunakan teori emanasi. Nah, apa itu emanasi? Emanasi adalah pancaran dari Tuhan. Seperti halnya matahari yang memancarkan sinarnya. Nah, Tuhan juga memiliki pancaran, yang mana pancaran ini adalah potensi ada dari alam semesta kita saat ini. Tuhan merupakan sumber segala ada, asal muasal dari seluruh eksistensi. Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, kemudian mandiri, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Kemudian jiwa menurut Al-Farabi ialah jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan juga jiwa manusia. Jiwa tumbuhan memiliki fungsi dasar yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan jiwa hewan memiliki fungsi bergerak, merasakan sensasi, dan memiliki insting. Sedangkan jiwa manusia yaitu memiliki fungsi tertinggi, berpikir, memahami, dan berakal. Kemudian ilmu menurut Al-Farabi ialah pengembangan akal. Ilmu membantu manusia mengaktualisasikan potensi dirinya. Ilmu membawa menuju kebahagiaan. Ilmu adalah sarana mencapai kebahagiaan sejati, sa'adah. Kemudian ilmu menjadi dasar masyarakat yang madani, menjadi pondasi terciptanya masyarakat yang baik, tertib, dan adil. Ilmu itu kolektif. Ilmu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi ilmu disebarkan untuk kebaikan bersama. Kemudian selanjutnya ada filsuf Islam Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat adalah filsuf sekaligus dokter termasyhur. Karyanya adalah Al-Qanun fi Al-Tib, menjadi rujukan medis selama berabad-abad. Juga Al-Qanun fi Al-Tib diterjemahkan oleh filsuf-filsuf barat, oleh ilmuwan-ilmuwan barat, menjadi the canon of medicine.
Ibnu Sina secara brilian menggabungkan filsafat, ilmu pengetahuan Islam, dan pengobatan medis. Konsep Tuhan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwa Tuhan adalah wajibul wujud atau wajib yang ada. Yang wajib ada, eksistensinya adalah sebuah keharusan. Tanpa dia, maka alam semesta yang kita lihat ini tidak mungkin ada. Semua makhluk mungkin ada, mungkin wujud, dan bergantung pada Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak bergantung pada apapun. Keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui logika akal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Tuhan adalah awal segala sesuatu. Jika tidak ada awal, maka segala sesuatu ini hanya akan muter-muter saja. Kemudian selanjutnya, daya jiwa menurut Ibnu Sina ada jiwa nabati, jiwa hewani, dan juga jiwa insani. Jiwa nabati bertanggung jawab atas fungsi dasar tubuh seperti nutrisi, pertumbuhan, dan reproduksi. Kemudian jiwa hewani merupakan pusat dari emosi, pusat dari persepsi indrawi, dan juga jiwa hewani juga mencakup kemampuan bergerak. Kemudian ada jiwa insani, tempat akal dan spiritualitas, berperan mengendalikan dua jiwa dan lainnya. Ilmu menurut Ibnu Sina, ilmu yang benar akan membawa manusia pada kebahagiaan sejati. Ilmu membantu manusia mengenal diri sendiri dan Tuhan. Ilmu menjadikan manusia lebih bijak dalam bertindak. Ilmu juga berkaitan erat dengan pembentukan akhlak dan moral. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Definisi sehat menurut Ibnu Sina adalah emosi terkendali, pikiran jernih, jiwa raga seimbang, nilai moral dan spiritual terjaga. Kemudian definisi kondisi sehat atau sakit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sehat, fungsi jiwa berjalan optimal dan seimbang. Kemudian ada fungsi sakit. Kondisi sakit adalah gangguan fungsi jiwa yang memerlukan pengobatan. Nah, sedangkan yang tidak masuk dalam 2 kategori tadi dinamakan tidak normal, yaitu mudah lelah, murung, pesimis, tidak bersemangat, yang merupakan gejala awal tidak keseimbangan. Nah, selain yang 2 tadi, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa yang tidak termasuk dari 2 tadi merupakan gangguan mental. Kunci kesehatan mental menurut Ibnu Sina adalah dominasi akal atas hawa nafsu, yaitu yang pertama mengendalikan emosi, yang kedua mengatur keinginan, yang ketiga diskriminasi moral, yaitu kita menentukan yang baik dan yang buruk. Relevansi dengan kehidupan modern, Ibnu Sina menekankan hubungan jiwa dan raga. Gangguan pikiran dapat menyebabkan sakit fisik, konsep yang sangat diakui kedokteran modern. Kemudian konsep manajemen stres, konsep pengendalian emosi oleh akal sejalan dengan terapi kognitif modern dalam manajemen stres dan kecemasan. Pendekatan yang menggabungkan akal, emosi, dan spiritualitas untuk kesehatan yang utuh. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, kita dapat simpulkan bahwa filsafat membawa manusia bertransformasi dari pola pikir mitos yang mana tidak rasional, kita ubah menjadi pola pikir logos yang mana rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipikir menggunakan akal. 3 filsuf besar tadi membuktikan bahwa agama dan akal dapat berjalan beriringan. Kemudian terkait kesehatan, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan mental bukan soal tidak gila, tetapi tercapainya keseimbangan antara jiwa,
akal, moral yang membawa pada kebahagiaan. Jadi pada intinya kesehatan mental itu membawa kita menuju ke kebahagiaan, yang mana para filsuf para filsuf yang sudah saya jelaskan tadi ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina sepakat bahwa kebahagiaan sejati adalah berpikir. Filsafat adalah kebahagiaan sejati karena berpikir kemudian mendapat ilmu baru. Filsafat Islam tetap relevan sebagai panduan etika dan berpikir di masa kini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.